Bab 616 pahlawanmu yang tak terkalahkan. Pruk! Serak! Hammer menabrak ke arah platform dengan kecepatan tinggi lebih dari 150 mil. Krak! Serak! Beberapa batang kayu yang digunakan untuk membangun platform ditabrak hingga patah sehingga platform bergoyang. Namun, platform tinggi yang proses pembuatannya diawasi langsung oleh Kasman ini sangat kuat, jadi masih tidak runtuh. Alan tidak berekspresi, tetapi tampak tersenyum sinis. Dia memundurkan mobilnya dan mengepot, langsung menabrak dua prajurit keluarga Wijaya hingga terbang. Setelah mobil mundur hingga belasan meter, Alan menginjak gas, kemudian menabrak ke bagian bawah platform. Krak! Kali ini bagian fondasi platform sepenuhnya hancur dan karena tabrakan yang terlalu kuat ini, platform pun runtuh. Valentino yang berada di platform sontak merasa kaget. Dia merasa platform mulai miring, tapi dia sama sekali tidak punya solusi. Angel, peluk aku dengan kuat. Valentino dapat solusi. Dia memeluk Angel, kemudian berdiri dan berlari ke arah berlawanan dari arah runtuhnya platform. Dengan begitu, dia bisa bergerak maju dengan menginjak sisi platform tinggi, asal cukup cepat, dia bisa mengurangi ketinggian saat jatuh. Kalau tidak, jatuh dari ketinggian 9 meter, mereka berdua pasti akan mati atau terluka parah. Valentino, tidak perlu memedulikanku. Angel mengulurkan tangannya untuk mendorong Valentino, karena saat ini kalau tambah berat satu orang, akan menambah kesulitan untuk bertahan hidup. Namun, Valentino tentunya tidak bersedia. Dia segera menarik Angel dan bersiap untuk berlari maju. Saat ini, Alan yang berada di bawah platform kembali memasukkan gigi mundur, tetapi mesin mobilnya dimatikan. Alan terkejut, tadinya dia baru saja berpikir bahwa ketika Valentino dan Angel jatuh dari platform, dia ingin menabrak tubuh mereka. Jadi, Alan segera menghidupkan kembali mesin mobilnya. Namun, dia sudah tidak punya kesempatan. Sialan! Mata Kasman kemerahan, dia membuka pintu mobil, kemudian menarik Alan keluar dari mobil. Boom! Sebuah tinju yang kuat jatuh pada wajah Alan. Alan langsung muntah darah dan mundur beberapa langkah. Buk! Valentino memeluk Angel, dia berlari di platform tinggi sambil berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya. Namun, berat dua orang membuatnya agak kesulitan. Valentino tergelincir, lalu jatuh ke arah berlawanan. Valentino! Tuan Valentino! Angel dan orang-orang di sekitar berteriak secara bersamaan. Badan Valentino jadi miring, tidak bisa menopang tubuhnya lagi. Dia pun terjatuh dari tempat yang berjarak 8 meter dari bawah. Saat ini, dia masih tetap memeluk Angel. Semua orang melihat kondisi ini dengan mata terbuka lebar dan jantung berdetak dengan cepat. Namun, Valentino malah terlihat tenang, bahkan tampak tersenyum, sama sekali tidak ketakutan. Seolah-olah ada perasaan bebas. 3 tahun yang lalu, dia diasingkan di keluarga Wijaya. Selama 3 tahun ini, dirinya yang kehilangan keluarga dan sangat dihina ini, telah mengalami kejamnya dunia. 3 tahun kemudian, semua janjinya terhadap Angel, sebagian besar sudah dilakukannya. Hanya saja, mungkin akan mengecewakan kebaikan Tuan Besar Wijaya. Semua peristiwa sebelumnya terlintas dalam benak Valentino. Pada akhirnya berhenti pada wajah Angel. Peluk dengan erat. Ingatlah, suami selalu adalah pahlawanmu yang tak terkalahkan. Valentino tertawa, kemudian dia berusaha memutarkan badannya sambil memeluk Angel. Wush! Setelah berputar, badan Angel berada di atas dan badan Valentino berada di bawah. Mereka pun jatuh ke bawah. Boom! Prak! Buk! Dengan dilihat oleh puluhan ribu orang, Valentino jatuh ke lantai dan kepalanya terbentur dengan keras. Sementara berat badan Angel juga memberikan hantaman kedua kalinya pada badan Valentino. Buk! Valentino memuntahkan darah. Kepalanya miring dan dia pun langsung pingsan. Namun, karena Valentino menjadi bantalannya, jadi meskipun Angel merasakan guncangan sehingga badannya terasa sakit, dia tidak langsung mengenai lantai. Valentino! Valentino! Angel menggertakkan giginya, kemudian dia memeluk Valentino sambil menangis terseduh-seduh. Teriakan menyayat hati bergema di seluruh lokasi. Tuan muda Valentino! Hendrik berlari mendekat dan berlutut. Dia menatapi Valentino dengan mata memerah dan terisak-isak. Sebagian besar orang berlari mendekat. Mereka mengelilingi Valentino sambil berteriak. Valentino merasa lelah, mengantuk dan ingin tidur. Mendengar teriakan di sampingnya, Valentino ingin membuka matanya. Tetapi sekarang gerakan sederhana seperti ini tidak bisa dilakukannya. Pada akhirnya, pandangan Valentino menggelap. Dia sepenuhnya koma. Tuan Valentino! Tuan Valentino! Mereka semua berteriak memanggil Valentino dengan penuh amarah. Sebagian besar orang, termasuk Chris dan Mario, mereka mengepung Alan, kemudian mengambil patahan kayu di samping untuk melempar Alan. Sialan! Hari ini aku akan memotongmu dan memberikannya kepada anjing. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Sialan! Mata Chris memerah, dia mengangkat tinggi tongkat kayu, kemudian memukul wajah Alan dengan kuat. Puluhan orang mengepung dan memukul Alan, setiap kali pukulan dilakukan dengan sekuat tenaga dan dipenuhi dengan kemarahan. Kebencian mereka terhadap Alan sudah mencapai klimaks. Mereka ingin menguliti Alan secara hidup-hidup dan menelannya. Hah? Pukullah aku sampai mati. Aku berani datang ke sini, maka aku sudah siap untuk mati.
Valentino mengira dirinya sangat hebat. Dia pikir dia bisa menguasai segalanya. Sebenarnya dia bahkan tidak tahu seperti apa anak buahnya. Hahaha. Bunuhlah aku sudah bisa mati dengan tenang. Valentino sudah mati, aku sudah membalas dendam. Hah? Ellen berteriak keras layaknya orang gila, nada bicara dan ekspresinya terkesan sangat gembira. Sialan. Ingin mati. Tidak segampang itu. Tiap kali memukul, Chris tidak memukul bagian yang mematikan karena dia ingin Allen mengalami penderitaan yang menyakitkan. Terlalu menguntungkan Allen kalau membiarkannya mati begitu saja. Kasman berlari dengan sempoyongan ke samping untuk menelpon keluarga. Namun, tangannya gemetaran, dia bahkan kesulitan untuk menekan nomor. Telah! Hendrik berlari dengan cepat, kemudian menjatuhkan ponsel Kasman. Pak Hendrik, aku ingin menelpon pihak keluarga. Tuan Muda Valentino bertemu masalah. Perlu penyelamatan tingkat S? Perlu penyelamatan tingkat S? Kasman berbicara dengan suara gemetar seolah-olah sudah kehilangan akal sehat. Sebagai pengawal pribadi Valentino, kalau Valentino mati, mereka tidak mungkin bisa mengelak tanggung jawab dan bahkan tidak bisa menebusnya meski dengan mati. Meski bunuh diri untuk menebus kesalahan, juga tetap mengecewakan kebaikan Tuan Besar Wijaya dan kepercayaan Valentino terhadap mereka. Aku sudah menelpon rumah sakit. Kamu tidak boleh menelpon? Hendrik mengepalkan tangannya dan berusaha menahan emosinya. Mendengar teriakan dan tangisan Angel di samping, Hendrik semakin merasa hatinya seperti tersayat pisau. Pak Hendrik, kenapa? Aku tidak mengerti. Tanya Kasman sambil menggertakkan gigi. Bab 617 tidak akan bertahan hidup sendiri. Allen adalah orang yang ingin diserang oleh Tuan Muda Valentino waktu itu. Dia seharusnya sudah mati. Kamu paham? Hendrik juga menggertakkan giginya. Kasman tercengang sejenak, lalu amarahnya pun melonjak. Di dalam prajurit keluarga Wijaya ada mata-mata. Mata Kasman memerah, dia marah besar sampai hampir menggigit bibirnya hingga terluka. Dia tidak ingin mencurigai saudara senasib sepenanggungannya. Namun, Allen seharusnya sudah dibunuh oleh prajurit keluarga Wijaya, tapi sekarang malah muncul di sini. Lantas apa artinya? Periksa dulu, malam ketika membantai keluarga Ika, siapa saja yang ikut dalam misi? Selesai berbicara, Hendrik berjalan menuju Valentino. Allen yang seharusnya sudah mati, malah muncul hari ini dan memberikan serangan mematikan pada Valentino. Hal ini memberikan peringatan keras kepada Hendrik. Mungkin prajurit keluarga Wijaya berkhianat, mereka melanggar perintah Valentino. Atau prajurit keluarga Wijaya diperintahkan oleh orang keluarga Wijaya. Kalau begitu, berarti sudah tiba saatnya membuat perhitungan dengan keluarga Wijaya. Hal yang lebih menakutkan adalah kedua kondisi ini ada pada saat bersamaan. Kalau seperti itu, berarti ini hanyalah awal saja. Kalau orang keluarga Wijaya sudah memutuskan untuk menyerang Valentino, berarti selanjutnya masih ada banyak taktik untuk menjatuhkan Valentino. Dalam kondisi seperti ini, kalau membawa Valentino yang terluka parah ke keluarga Wijaya, ini tak lain adalah pergi mencari mati. Jadi, Hendrik tidak akan bertindak seperti ini. Valentino, sadarlah, kamu tidak boleh meninggalkanku. Kamu bilang ingin menjadi pahlawanku yang tak terkalahkan. Kamu tidak boleh mengingkari janjimu, kamu tidak boleh. Angel masih berteriak dengan suara menyayat hati, darah di lengannya terus mengalir, tetapi dia sama sekali tidak melihatnya. Puluhan ribu orang di sekitar tampak tercengang, mereka tidak menyangka akan terjadi perubahan mengejutkan seperti ini. Acara ulang tahun yang menggemparkan seluruh kota, malah menjadi kondisi menyedihkan seperti ini. Semua ini terjadi karena Allen. Ada banyak orang yang tidak mengenal Valentino, mereka juga mendekat dan memukul Allen untuk melampiaskan amarah. Telah! Hendrik mengulurkan telapak tangannya, kemudian menampar wajahnya sendiri dengan kuat. Kalau bukan karena aku bersikeras membuat panggung tinggi ini, juga tidak akan terjadi hal seperti ini. Hendrik sangat menyesalinya. Direktur Hendrik, kalau kamu tidak membuat panggung tinggi ini, mobil itu akan langsung menabrak Tuan Valentino. Hasilnya akan semakin parah. Wajah Arvin tampak muram, tapi dia tetap menghibur Hendrik. Tak lama kemudian, ambulans dari rumah sakit kota Neu sudah tiba. Orang di sekitar segera menghindar, mereka tidak berani menunda waktu sama sekali. Angel naik ke ambulans bersama Valentino menuju ke rumah sakit. Hendrik dan yang lainnya juga berlari ke mobil masing-masing, lalu mengikuti di belakang ambulans. Valentino berada dalam kondisi kritis, tidak boleh menunda waktu. Cepat! Kamu tidak bersalah, tapi kalau menunda waktu penyelamatan, aku akan duluan membunuhmu. Kasman duduk di samping sopir sambil menodong sopir dengan pistol. Sebenarnya di dalam pistol ini tidak ada peluru, tapi sopir tetap ketakutan dan segera menginjak gas hingga kandas. Di depan ambulans ada 30 mobil mewah yang sedang membuka jalan dan di belakangnya diikuti oleh ratusan mobil mewah. Semua mobil di jalanan kota Neo harus menyingkir untuk dilewati oleh ambulans ini. Perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam waktu 10 menit, mereka tiba di rumah sakit hanya dalam waktu 4 menit saja. Boom! Rombongan mobil tidak menunggu satpam membuka gerbang, mereka langsung menghancurkan gerbang elektronik rumah sakit dan masuk ke rumah sakit. Beberapa dokter membaringkan Valentino di atas brankar, lalu mendorongnya ke ruang gawat darurat. Angel berlari mengikuti brankar, meskipun sepatunya lepas, dia juga tidak peduli dan tetap meneriakkan nama Valentino. Hendrik dan yang lainnya juga ikut di belakang. Datang satu pasien lagi. Tanya supervisor dengan wajah mengernyit. Iya, Pak.
Pasien ini dalam kondisi kritis. Diperkirakan ada penyumbatan pada pembuluh darah di otaknya. Harus segera dioperasi. Ujar seorang perawat. Kalian pergi lunasi biayanya dulu. Kami akan segera mengatur operasinya. Supervisor menghentikan Angel. Kumohon, aku akan membayarnya. Tolong lakukan operasi dulu. Angel memohon supervisor dengan wajah yang dipenuhi dengan bekas air mata. Tidak bisa, berdasarkan peraturan rumah sakit, harus lunasi dulu biayanya, baru bisa dilakukan operasi. Supervisor tidak bersedia. Peraturan apaan? Orangnya dalam kondisi kritis, tapi tetap harus bayar dulu? Bentak Mario. Supervisor berkata dengan wajah mengernyit. Kamu tidak perlu berteriak, aku akan lapor polisi. Sialan! Chris tiba-tiba mendekat, lalu meninju supervisor itu dan menyekul lehernya. Dia menarik keras supervisor, kemudian membenturkan kepalanya ke dinding. Sialan, apakah kamu pantas memakai jas putih ini? Chris menendang supervisor hingga terbang belasan meter. Segera lakukan operasi. Aku beli rumah sakit kalian. Jalankan operasi sekarang juga. Alvin mendekat, kemudian menampar supervisor. Tap, tap, tap. Direktur berlari ke lokasi. Ketika melihat begitu banyak orang hebat, dia ketakutan dan segera menyuruh orang untuk mendorong Valentino ke ruang operasi. Sekarang tidak ada orang yang berani menunda waktu lagi dan tidak ada yang membahas soal harus melunasi biaya terlebih dahulu sebelum operasi. Kuperingatkan kalian, kalau Tuan Valentino terjadi sesuatu, aku akan membunuh. Mario berbicara hingga setengah dan langsung dihentikan oleh Andrea F. Lampu di ruang operasi pun menyala, dokter paling ahli di rumah sakit langsung turun tangan. Tidak mungkin tidak turun tangan. Angel terduduk di lantai, dia memandang lampu di ruang operasi dengan wajah yang dipenuhi dengan bekas air mata. Kamu sangat bodoh, kamu sangat bodoh. Kamu bilang akan menjadi pahlawanku yang tak terkalahkan, kamu sudah pernah mengatakannya. Angel bergumam tanpa disadarinya, kemudian menangis lagi. Aku percaya pada semua perkataanmu, aku percaya semuanya. Kalau kamu mati, aku tidak akan bertahan hidup sendiri. Hendrik dan yang lainnya juga ikut merasa sedih ketika mendengar Angel bergumam. Konon, katanya suami istri bagaikan sepasang burung yang akan terbang sendiri-sendiri saat bencana datang melanda. Namun, dilihat dari kondisi Angel sekarang ini, seharusnya dia tidak akan meninggalkan Valentino, kan? Operasi masih berlangsung. Rumah sakit rakyat kota Neo sudah dikepung oleh ribuan orang. Black Tiger Security menelepon untuk menghentikan sementara kerjasamanya dengan perumahan dan perusahaan. 800 satpam meninggalkan tempat kerjanya. Semuanya berkumpul di sekitar rumah sakit dan mengepung seluruh gedung operasi. Siapapun yang ingin masuk akan diinterogasi dengan ketat. Prajurit keluarga Wijaya dan banyak orang dari Asosiasi Valentino Empire juga berkumpul di koridor rumah sakit dan menunggu dengan tenang. Keselamatan Valentino melibatkan banyak hal, jadi tidak ada seorang pun yang berani menganggap remeh. Di sebuah gudang bawah tanah yang gelap, prajurit keluarga Wijaya berdiri mengelilingi gudang, wajah mereka disinari oleh cahaya lampu yang redup. Mata Kasman tetap tampak kemerahan, dia berdiri di tempat tanpa mengatakan apapun. Saat ini hatinya sangat kacau. Ada kekhawatiran terhadap Valentino, kebencian terhadap munculnya pengkhianat dan rasa bersalah yang dalam. Di hadapannya ada 50 prajurit keluarga Wijaya yang berpakaian hitam. Mereka semua adalah orang yang ikut dalam aksi pembantaian keluarga Ika waktu itu. Bab 618 orang dalam berkhianat. Kasman menarik napas dalam-dalam, kemudian dia berkata, anggota yang sebelumnya bertugas menghukum mati Alan tetap tinggal di sini, sisanya keluar. Syuh! Ke-40 orang keluar tanpa mengatakan apapun. Semuanya gugup sekali, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Di depan Kasman juga ada 10 prajurit keluarga Wijaya. Ke-10 orang ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk menghukum mati Alan. Apa ada yang berinisiatif mengaku sendiri? Tanya Kasman. Ke-10 orang itu berdiri diam dan juga sama sekali tidak bergerak. Baik. Berikan mereka pistol. Kasman tidak memberikan mereka kesempatan untuk menjelaskan, juga tidak menanyai kesediaan mereka. Dia langsung memberikan mereka pistol yang sudah dipersiapkan. Pistolnya sudah diisi peluru, langsung tarik pelatuknya maka kalian pasti mati. Kalian pasti mengerti maksudku. Kalian harus membayar kesalahan kalian dengan kematian karena membuat Tuan Muda Valentino tertimpa masalah seperti ini. Aku tahu ada orang yang tidak bersalah di antara kalian. Tapi, aku lebih memilih untuk salah membunuh orang dibandingkan melepaskan pelaku itu. Setelah Kasman selesai berkata-kata, dari samping ada orang yang memberikan ke-10 pistol pada prajurit itu. Ke-10 prajurit keluarga Wijaya itu terlihat sangat yakin. Meski saat ini mereka agak gugup, mereka tahu, kalau ada sesuatu yang terjadi pada seorang pemimpin, maka para pengikutnya pasti akan dihabisi. Kenapa para pengikut harus dihabisi? Baik benar atau salah, setia atau berkhianat atau alasan apapun itu, asalkan berhubungan sedikit saja dengan masalah ini, maka semuanya akan dibunuh. Bahkan, anggota keluarga mereka juga harus dihukum mati. Inilah yang sedang dilakukan Kasman. Ke-10 prajurit keluarga Wijaya itu menghela napas panjang. Kemudian, ada seseorang yang langsung mengambil pistol tersebut dan diarahkan ke pelipisnya sendiri. Tuan Muda Valentino bisa tertimpa masalah adalah kesalahan saya. Saya akan membayar kesalahan ini dengan kematian saya. Seorang prajurit itu terlihat sangat yakin, meski air matanya mulai mengalir. Meski ada yang sempat ragu, sisanya juga mulai mengacungkan pistol ke arah pelipis mereka. Hanya dalam waktu beberapa detik,
ke-10 orang itu mengarahkan pistol ke pelipis mereka. Mereka tinggal menunggu perintah dari Kasman, maka mereka akan menarik pelatuk itu dan membayar kesalahan mereka dengan nyawa. Tidak ada yang menjelaskan, juga tidak ada yang meminta ampun. Saat ini, nyawa mereka berada dalam genggaman Kasman. Tatapan Kasman terlihat sangat rumit. Dia menatapi satu persatu ke-10 orang ini. Bagi Kasman, wajah ke-10 orang itu sangat familiar. Mereka adalah teman sehidup semati yang sudah melaksanakan berbagai tugas dengannya. Bahkan, 2 orang di antaranya juga pernah menangkal peluru untuk Kasman. Juga ada salah satu di antara mereka yang pernah berjalan sejauh 5 km sambil memapah Kasman yang terluka parah untuk menyelamatkan nyawa Kasman. Tatapan Kasman dipenuhi air mata dan bibirnya bergetar. Kemudian dia bertanya perlahan. Si gendut, apa kamu takut? Si gendut adalah orang yang memapah Kasman keluar dari tumpukan mayat orang-orang dan berlari sejauh 5 km itu untuk menyelamatkannya. Kak Kasman, aku takut. Kemudian, dia meneruskan. Tapi, aku tidak akan melarikan diri. Baik. Semua prajurit keluarga Wijaya adalah orang-orang baik. Kalau ada yang tidak bersalah tapi juga ikut mendapat hukuman, maka ke depannya aku akan mencuci bersih nama kalian. Sekarang, silakan tembak. Setelah mengatakannya, Kasman membalikkan tubuhnya sambil berdiri tegap di tempat dengan tangan yang ditautkan ke belakang. Terdengar keheningan singkat di gudang bawah tanah. Dor! 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 Kemudian, terdengar suara tembakan beruntun selama 9 kali sebelum segalanya jadi hening. Namun, terjadi hal yang sangat mengejutkan. Ke-9 prajurit keluarga Wijaya yang menarik pelatuk itu tidak tumbang ke lantai. Mereka masih berdiri tegap. Ini? Si gendut melihat pistol di tangannya dengan terkejut. Ke-8 orang lainnya juga sangat terkejut. Ada apa ini? Peluru mati. Namun, kenapa isi peluru dalam pistol ke-9 orang itu semuanya peluru mati? Sementara itu, tubuh salah satu pemuda di antara ke-10 orang itu bergetar hebat. Jarinya sedang mengelus pelatuk pistol. Tadi, dia tidak menarik pelatuknya. Sekarang dia ingin menariknya, tapi segalanya sudah terlambat. Kasman membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah pemuda itu dengan garang. Padrian Juanli, apa penjelasanmu pada hal ini? Tanya Kasman. Saat dia bertanya, ke-9 prajurit keluarga Wijaya langsung mundur selangkah. Ini adalah peraturan mati. Aku, Kak Kasman, tadi tanganku licin. Jelas Padrian. Sementara itu, Kasman tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya menatapi Padrian dalam-dalam. Prajurit keluarga Wijaya sudah dilatih dengan ketat, sehingga yang berhak melaksanakan tugas adalah prajurit elite keluarga Wijaya. Tangannya licin. Ini konyol sekali. Awalnya Padrian masih ingin menjelaskan sesuatu, tapi saat bertatapan dengan Kasman, suaranya semakin mengecil. Hingga akhirnya, suaranya jadi tidak terdengar lagi. Katakanlah, kenapa kamu berbuat begitu? Kasman maju selangkah sambil menatapi Padrian tanpa ekspresi. Padrian diam membisu. Siapa yang menyuruhmu? Teriak Kasman keras-keras. Tidak ada yang menyuruhku. Aku menerima uang dari Alan. Jelas Padrian. Kamu sudah mengikutiku selama 2 tahun. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Siapa yang menyuruhmu? Kasman melototkan matanya. Padrian tetap bersikeras mengatakan bahwa tidak ada yang memerintahnya. Baik. Kasman melambaikan tangannya sekali lagi, lalu ada orang yang mengantarkan sebuah pistol berpeluru. Pistol kali ini berisi peluru yang asli. Silakan tembak sendiri, kata Kasman dengan nada suara murung. Padrian menerima pistol itu. Setelah tertegun selama beberapa saat, dia menatapi Kasman dengan tatapan yang penuh kebencian. Kak Kasman, karena kamu menyuruhku untuk mati, maka aku harus mati. Aku akan mati sekarang juga. Di detik berikutnya, Padrian langsung mengarahkan pistolnya ke arah Kasman dan menembak sebanyak 2 kali. Inilah sikap asli seorang manusia. Dor! Dor! Pistol itu bergetar, tapi Kasman tetap berdiri tegap di kejauhan. Ternyata, pistol ini tetap berisi peluru mati. Tubuh Kasman bergetar hebat. Setelah menghela napas panjang sesaat, dia berkata, kamu bahkan tidak menghargai kesempatan terakhirmu. Antar dia pergi. Setelah terdiam selama beberapa detik, Kasman melambaikan tangannya. Kak Kasman, aku bersalah. Kak, bukan aku yang ingin berbuat seperti ini. Dor! 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 2! 2! 2! Belum juga Padrian menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara tembakan pistol. Truk! Padrian terbelalak. Tangannya masih terulur sambil menatapi Kasman. Namun, di detik selanjutnya dia tumbang ke lantai. Kasman memunggungi Padrian. Bahunya terus bergetar. Kemudian, dia mengusap ujung matanya. Siram dan bangunkan dia. Teriak Kasman sambil berjalan ke arah kandang besi. Biur! Sebaskom air dingin ditumpahkan ke wajah orang itu. Wajah orang itu lebam-lebam, tubuhnya yang lemas tergeletak di lantai. Bahkan, wajahnya sudah nyaris tidak bisa dikenali. Tangan dan lengannya sudah tidak berbentuk, dia terlihat tragis sekali. Bunuh aku! Bunuh aku! Ellen berusaha membuka matanya untuk menatapi Kasman sambil memohon. Mau mati? Tidak semudah itu. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Tuan Muda Valentino,
aku akan menggores tubuhmu dengan 1000 goresan sebelum membunuhmu. Tapi kalau Tuan Muda Valentino baik-baik saja, maka dia yang akan mencabut nyawamu sendiri. Teriak Kasman. Rumah sakit rakyat Kota Neo. Di tengah penantian orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran, akhirnya lampu di ruang operasi dipadamkan. Angel yang pertama berdiri. Setelahnya, Hendrik dan yang lain juga turut berdiri. Seorang dokter berjalan keluar dengan was-was. Terdapat banyak luka di jaringan lunak di sekujur tubuh pasien, lengannya patah, tapi karena kondisi tubuh pasien sangat kuat, jadi tidak ada masalah besar. Dalam waktu beberapa hari, pasien bisa sembuh. Tapi, sang dokter agak ragu saat meneruskan perkataannya. Bab 619 24 jam. Tapi apa? Tanya Angel. Bagian belakang kepalanya terkena tubrukan yang kencang, sehingga terjadi pendarahan otak. Kami sudah mengatasi dan menghentikan pendarahannya, hanya saja hingga sekarang dia belum sadarkan diri. Kata si dokter sambil menarik napas panjang. Dia tidak berani meneruskan perkataannya. Biasanya jika otak terluka parah, maka pasti ada luka tertentu. Baik, baik. Yang penting, ya tidak apa-apa. Terima kasih, dokter. Angel berterima kasih sambil mengatupkan kedua telapak tangannya. Dokter itu mengiyakan sesaat, lalu dia segera berjalan ke dalam ruang operasi lagi. Hendrik dan yang lain juga menghela napas panjang. Akhirnya, batu besar yang menimpa hati mereka terangkat. Tuan Valentino itu orang yang sangat beruntung, jadi beliau pasti tidak akan kenapa-napa, kata Tuan Besar Lukman sambil mengelus janggutnya. Benar, benar. Orang-orang ikut mengangguk-angguk. Hendrik menghela napas panjang dalam hatinya. Dia sedang berusaha keras menahan air mata yang hendak mengalir keluar. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Valentino, Hendrik tidak tahu harus bagaimana menjelaskan semua ini pada Tuan Besar Wijaya. Tidak lama kemudian, Valentino didorong keluar dari ruang operasi. Dengan adanya Hendrik dan berbagai bos besar lainnya, tentu saja Valentino dibawa ke kamar perawatan intensif tingkat tinggi. Hendrik melirik sekilas pada Angel, kemudian dia membalikkan tubuhnya dan berkata pada orang-orang. Tuan Valentino perlu beristirahat. Tunggu hingga beliau sadarkan diri, barulah Anda semua datang berkunjung lagi. Arvin dan yang lainnya tidak punya pilihan lain selain mengangguk-angguk dan bubar. Saat ini, Valentino sedang terbaring diam di atas ranjang. Ada saluran tabung oksigen yang terpasang di hidungnya, sementara itu infus juga terpasang di tangannya. Wajahnya terlihat pucat, dia sedang berbaring hening sekali di atas ranjang. Ekspresi wajahnya terlihat sangat santai, seolah dia sedang tertidur pulas. Bodoh! Angel duduk di samping ranjang, lalu dia mengelus telapak tangan Valentino dan menyentuhkan wajahnya ke tangan Valentino. Sekali lagi, air mata Angel bercucuran. Semua hal yang terjadi malam ini terus berkelebat di dalam pikiran Angel. Lampu warna-warni yang indah, lagu piano yang merdu, menara setinggi 9 meter yang dibuat dengan sepenuh hati, ucapan dari seluruh kota Neo, kalimat cinta yang menyentuh hati. Semua kilasan memori itu terus berputar dalam pikiran Angel, hingga saat Valentino memutar tubuhnya. Segalanya terhenti pada kalimat, suamimu akan menjadi pahlawanmu selamanya. Ya, kamu adalah pahlawanku. Gumam Angel. Jika dia bukan pahlawan, mana mungkin dia mengorbankan nyawanya untuk melindungi Angel. Saat ini, Hendrik hanya berdiri di luar pintu sambil menatapi kedua orang di dalam ruangan. Setelah Kasman menyelesaikan semua urusannya, dia melapor pada Hendrik. Cari Markeu. Hendrik menatapi Valentino yang ada di dalam ruangan lekat-lekat, kemudian dia membalikkan tubuhnya dan pergi. Dengan adanya perlindungan dari para satpam dari Black Tiger Security dan prajurit keluarga Wijaya, Hendrik bisa tenang. Sementara itu, waktu berlalu dengan cepat. Sudah 2 hari berlalu semenjak hari ulang tahun Angel. Selama 2 hari ini, rumah sakit rakyat Kota Neo ramai sekali. Banyak yang datang menjenguk Valentino. Semuanya adalah orang-orang tingkat tertinggi di Kota Neo. Mary, David dan Nyonya Besar Kusuma juga datang menjenguk Valentino. Melihat Valentino yang berbaring diam di atas ranjang, ketiganya menghela napas panjang. Padahal sudah melewati kesulitan selama 3 tahun, sekarang seharusnya mereka hidup bersama dengan baik. Tapi, segalanya malah jadi seperti ini. Aku ingin pergi mencari orang meramalkan nasib mereka berdua. Aku ingin tahu apakah sebenarnya mereka ini tidak cocok dan tidak sepatutnya bersama. Nyonya Besar Kusuma sedih sekali. Tuan Muda Valentino tidak pernah percaya pada hal-hal ini. Bahkan meski nasib berkata lain, beliau juga akan mengubah nasibnya. Jawab Hendrik tanpa ragu. Selama 2 hari ini, Angel tidak pernah meninggalkan rumah sakit satu kali pun. Dia terus menemani Valentino setiap harinya, lalu berbicara dengannya. Sementara itu, Valentino malah tidak kunjung sadar. Angel merasa ada yang tidak beres dengan kondisi Valentino, sehingga dia segera melaporkan kondisinya pada pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit sendiri juga sangat menaruh perhatian pada kondisi Valentino, sehingga mereka mengutus beberapa profesional senior yang memiliki gelar dan pengalaman tertinggi untuk memeriksa kondisi Valentino. Namun, mereka tidak menemukan permasalahan apapun. Nona Angel, kondisi tubuh Tuan Valentino sangat normal. Luka di otaknya juga sedang dalam proses penyembuhan. Tapi dengan kemampuan pengobatan medis sekarang, tidak ada yang benar-benar bisa meneliti otak manusia hingga sampai ke dalam-dalamnya. Jadi, saat ini kita hanya dapat menunggu perkembangan kondisi Tuan Valentino. Jelas seorang ahli tua yang memakai kacamata dengan nada yang serius. Menunggu? Menunggu apa? Bagaimana kalau dia tidak kunjung sadarkan diri?
Setelah tertegun sejenak, Angel menatapi sang ahli dengan gugup. Setelah ragu sejenak, sang ahli berkata dengan suara pelan. Kalau sampai besok di saat-saat seperti ini Tuan Valentino belum kunjung sadarkan diri, maka kemungkinan beliau tidak akan kunjung sadarkan diri lagi. Apa? Angel sangat terguncang. Dia langsung jatuh terduduk di atas kursi. Hendrik malah langsung berdiri dari tempatnya dan bertanya dengan suara rendah. Apa katamu? Kalian bisa mengobatinya atau tidak? Pak Hendrik, jangan emosional. Kami hanya mendiagnosis keadaannya secara objektif. Otaknya terluka parah, jadi pasti akan menimbulkan efek tertentu. Hanya saja, kita tidak tahu apakah efeknya itu ringan atau parah. Jadi mulai dari sekarang, kalau Tuan Valentino tidak sadar dalam waktu 24 jam, maka kemungkinan besarnya, beliau tidak akan sadarkan diri lagi. Meski ahli itu menjelaskan dengan sangat lembut, dia tetap memberitahu kondisi Valentino sejujurnya pada orang-orang. Hendrik terbelalak, kemudian dia mengeluarkan ponsel untuk menelpon pihak keluarga. Seharusnya pengobatan keluarga Wijaya bisa mengatasi kondisi Valentino. Namun setelah mengeluarkan ponselnya, gerakan Hendrik terhenti. Kalimat Kasman sudah sangat jelas, Badrian pasti berbohong. Jika tidak diperintah orang, meski Alan memberinya uang sebanyak itu sekalipun, dia tetap tidak akan berani. Aku harus bagaimana, Tuan Besar Wijaya? Aku harus bagaimana? Tangan Hendrik yang sedang menggenggam ponsel itu bergetar, dia juga terus meraung-raung dalam hatinya. Nona Angel, untuk menyadarkan Tuan Valentino, selain bergantung pada kesadaran beliau sendiri, beliau juga membutuhkan bantuan dari luar. Saat ini, beliau seperti sedang dikurung dalam sebuah ruangan gelap. Kalau beliau berhasil keluar sebelum pintu ruangan itu ditutup, maka tidak akan ada masalah. Tapi kalau beliau gagal keluar, kedepannya akan sulit kalau beliau ingin keluar. Jelas sang ahli tua itu. Aku harus bagaimana? Aku harus membantunya seperti apa? Tanya Angel sambil menengadahkan kepalanya. Sering-seringlah berbicara dengan Tuan Valentino. Bicarakan masa lalu, bicarakan hal-hal yang dipedulikannya, hal-hal yang paling sulit dilupakan untuk merangsang korteks otak besarnya. Saat ini, seharusnya Tuan Valentino memiliki kesadaran. Kalau bisa mendengar kata-kata Anda, pasti akan sangat membantu. Setelah menjelaskan, si ahli menghela napas panjang dan memimpin beberapa ahli lainnya keluar dari ruang perawatan. Nona Angel, kalau sampai besok Tuan Valentino belum juga sadarkan diri, telepon aku. Setelah mengatakannya, Hendrik meninggalkan ruang perawatan ini. Pihak keluarga Wijaya tidak boleh mengetahui hal ini sama sekali. Jika tidak, takutnya musuh Valentino akan melakukan langkah selanjutnya. Jadi, Hendrik sendiri yang harus mengawasi Marco. Angel mengangguk-angguk bagaikan sebuah robot. Kemudian, dia berdiri lagi untuk menggenggam lengannya Valentino. Jika dalam waktu 24 jam Valentino tidak kunjung sadarkan diri, maka persentasenya untuk sadarkan diri lagi sudah jadi sangat kecil. Valentino, aku Angel. Buka matamu dan tatap aku, oke? Sayang, tatap aku. Kamu bilang kamu adalah pahlawanku, tapi aku tidak ingin kamu mengenakan baju zirah emas, juga tidak ingin kamu meraih posisi setinggi apapun, aku hanya berharap kamu sadarkan diri. Kalau kamu tidak kunjung sadar, bagaimana aku melewati hidup ini seorang diri? Air mata Angel bercucuran bagaikan hujan. Dia membaringkan kepalanya di lengan kanan Valentino, sementara air matanya sudah membasahi lengan suaminya itu. Bab 620 tetap ingat denganmu. Pada saat ini, telapak tangan kiri dan jari telunjuk Valentino yang berada di sisi lainnya bergerak sesaat tanpa disadari siapapun. Namun, Angel yang berada di sebelah kanan tubuh Valentino sama sekali tidak melihat tangan kiri Valentino. Telapak tangan kiri Valentino bergerak sedikit saja, lalu tidak pernah bergerak lagi. Dalam waktu 20 jam, Angel tidak pernah meninggalkan ranjangnya, dia terus berbicara kepada Valentino. Semua hal yang terpikirkan olehnya diceritakan satu persatu pada Valentino. Mulai dari pertemuan pertama mereka, bagaimana mereka saling membenci satu sama lain, bersikap acuh tak acuh, kemudian hal-hal yang membuat hatinya tersentuh, barulah perasaan di antara mereka mulai muncul. Ternyata, Angel mengingat setiap hal yang terjadi antara mereka berdua dalam 3 tahun terakhir ini dengan jelas. Dalam satu hari ini, Angel tidak minum sedikit pun, dia juga tidak tidur sama sekali. Suaranya serak, tapi dia terus berbicara. Walaupun dia sudah duduk sampai lelah, dia tetap akan terus berbicara meski harus berlutut di lantai. Sayang, aku tidak akan lagi meremehkan kamu dan mengatamu tidak berguna. Aku tidak mau apapun, aku hanya ingin kamu sadar. Suara Angel sangat serak dan suram. Mary tidak tahan lagi melihatnya, dia menghampiri Angel dan ingin menariknya berdiri. Namun, Angel sama sekali tidak berdiri, dia tetap berlutut di lantai dan tidak bergerak sedikit pun. Seolah, dia ingin menebus dosanya terhadap Valentino dengan cara ini. Kalau bukan karena sikap dingin keluarganya terhadap Valentino selama 3 tahun ini, kalau bukan karena kesalahpahaman Jenny terhadap Valentino, kalau bukan karena Valentino bermusuhan dengan Alan demi keluarganya, kalau bukan karena merayakan ulang tahun Angel, hal seperti ini tidak akan terjadi. Angel menyalahkan dirinya sendiri atas semua kesalahan ini. Kalau bisa membuat Valentino sadar, maka dia bersedia untuk berlutut selamanya. Waktu pun terus berlalu. Berdasarkan perkataan sang ahli tua itu, hanya tersisa waktu 2 jam lagi. Saat ini Nyonya Besar Kusuma sedang di rumah, dia juga berlutut di hadapan patung dewa dan mengatupkan sepasang tangannya untuk berdoa. Dia pernah mencari Hendrik diam-diam untuk menanyakan perihal pulau Berl milik keluarga Wijaya. Namun,
Hendrik langsung memotong pembicaraannya dan menyuruhnya untuk tidak bertanya lagi. Dia tidak tahu situasi keluarga Wijaya, jadi dia hanya bisa menghela napas. Arvin, Hendrik, dan yang lainnya menunggu tanpa mengatakan apapun di koridor. Banyak orang berharap Valentino bisa bangun. Tik, tik. Jam terus berputar tanpa henti. Hanya tersisa 40 menit lagi. Cindy akhirnya tidak tahan lagi. Dia perlahan berjalan masuk ke kamar pasien dan berdiri sangat dekat dengan Angel. Matanya yang indah menatapi Valentino yang terbaring di atas ranjang. Padahal kamu kuat sekali, kenapa kamu bisa tumbang? Bisik Cindy pelan. Meskipun tidak banyak waktu yang dia habiskan bersama Valentino, karakter keras dan setiap gerakan Valentino sudah terukir dalam-dalam di hati Cindy. Angel menggenggam tangan Valentino dengan telapak tangannya erat-erat dan berbisik. Kamu juga bilang kamu akan membawaku pergi bulan madu. Padahal aku juga sudah setuju. Aku tidak peduli dengan urusan perusahaan, semuanya akan kuserahkan pada orang lain, tidak peduli kemanapun kamu ingin pergi. Aku akan menemanimu. Aku akan menemanimu, oke? Suara Angel bergetar. Namun, Valentino tetap tidak bergerak sedikit pun. Aduh, jangan tarik aku ingin melihat seperti apa kondisi orang pertama yang kukagumi dalam hidupku saat ini. Tiba-tiba, pintu ruangan ditendang oleh seseorang sampai terbuka, lalu Chris menerobos masuk dengan matanya yang memerah. Arvin dan yang lainnya ada di belakang tidak bisa menahan Chris, semuanya didorong ke samping olehnya. Chris masuk ke kamar pasien dan melirik sekilas pada Valentino. Kemudian, dia langsung memaki-maki. Sialan! Valentino, aku tidak percaya kamu seperti ini. Kalau kamu benar-benar seperti ini, maka kamu benar-benar sampah. Aku bilang ya, kalau kamu tidak bangun, aku akan merebut Angel dan menjadikannya sebagai istriku. Teriak Chris keras-keras. Pelah! Arvin menampar wajahnya dan memaki. Omong kosong apa yang kamu katakan? Aku ingin mengatakannya apapun yang ingin kukatakan. Valentino, jangan buat aku meremehkanmu. Ayahku pernah bilang padaku, meskipun suatu hari kamu kehilangan kekuatan, aku tetap harus mengingat bahwa kamu sudah berdiri di puncak, di tempat yang tidak bisa dicapai kebanyakan orang. Aku tak mau mengakui, selama hidupku aku tidak pernah mengaku kalah. Tapi, kamu adalah orang pertama. Orang yang kuakui harus selalu berdiri di puncak dan tidak akan pernah kehilangan kekuatannya. Bukankah kamu hebat dalam bertarung? Pukullah aku, ayo bangun dan pukul aku. Kalau kamu tidak bangun, maka aku akan mengumumkan kepada kota Neo bahwa hari ini, aku akan menikahi Angel dan membawanya pulang ke rumahku. Meskipun wajah Chris telah ditampar oleh Arvin, dia tetap masih berteriak kencang-kencang. Hanya saja, kali ini dia mulai menangis. Begitu teringat akan bantuan Valentino pada keluarganya, bahkan pria tangguh yang sudah mengalami hidup dan mati berkali-kali ini tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Sialan, sadarlah! Raung Chris dengan suara yang rendah. Kamu? Saat Chris mengatakan ini, tiba-tiba matanya terbelalak dan terdiam sebelum menunjuk ke arah Valentino. Glup! Jakun Chris tiba-tiba bergetar, dia berkata. Tangan Valentino bergerak. Saat dia mengatakan ini, semua orang di sekitar langsung mengelilinginya dan menatapi Valentino lekat-lekat. Jari telunjuk kiri Valentino tiba-tiba bergerak, melihatnya hati orang-orang jadi berdegup kencang. Selanjutnya, kedua telapak tangan Valentino mulai bergerak dan kelopak matanya juga ikut bergetar. Angel gembira sekali melihat ini. Dia segera berteriak. Valentino! Saat ini Valentino tampaknya sedang berjuang tanpa henti. Setelah sekitar 10 detik kemudian, seolah dirinya akhirnya terlepas dari belenggu. Perlahan, dia membuka kelopak matanya. Tuan Valentino! Aduh! Valentino, ternyata kamu benar-benar peduli dengan Angel. Semua orang menatapi Valentino dengan sangat bersemangat, bahkan Angel sampai menangis. Valentino membuka kedua matanya perlahan, lalu dia melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, dia terlihat ketakutan. Paman Hendrik! Mata Valentino mengelak dari tatapan semua orang, lalu memanggil Hendrik dengan suara kecil. Hendrik terkejut ketika mendengarnya. Dia terbelalak menatapi Valentino. Panggilan Paman Hendrik ini. Valentino memanggilnya seperti ini saat dia masih kecil. Tuan muda Valentino, Tuan Valentino, saya di sini. Hendrik menggertakkan giginya, kemudian dia menghampirinya sambil menjawab panggilan Valentino. Paman Hendrik, siapa mereka? Aku takut. Valentino menutupi sebagian wajahnya dengan selimut, lalu dia melihat sekeliling dengan panik. Apa? Hendrik tercengang seketika itu juga. Sementara itu suara orang-orang di sekelilingnya juga langsung terdiam. Ada apa dengan Valentino? Tuan Valentino, aku Arvin. Tuan Valentino, aku Lukman. Anda tidak mengenali saya? Tiba-tiba, semua bos dari kota Neo menghampirinya serentak. Mereka menatapi Valentino dengan sangat terkejut. Valentino gemetar mendengarnya. Dia menutupi kepalanya dengan selimut, sementara itu tubuhnya yang terus bergetar menunjukkan bahwa seolah dia sangat ketakutan. Hendrik sangat tercengang, sementara itu Angel bagai tersambar petir. Valentino, kamu tidak ingat aku? Aku Angel, kata Angel dengan suara gemetar sambil menepuk Valentino dengan lembut. Mendengar nama ini, Valentino menarik selimutnya pelan-pelan, kemudian dia menjulurkan kepalanya untuk menatapi Angel. Angel, siapa mereka? Tatapan dalam mata Valentino terlihat kebingungan,
Lalu dia bertanya dengan suara yang kecil. Kamu ingat aku? Kamu ingat aku? Angel pun menangis terseduh-seduh. Bab 621 kehilangan pendukung ketika kekuasaannya jatuh. Valentino memiringkan kepalanya untuk berpikir sesaat, lalu berkata dengan suara kecil. Aku hanya ingat namamu. Mario menghela napas panjang. Gawat. Ternyata dampaknya seperti ini. Omong kosong. Seperti ini apanya? Aku mau lihat. Sahut Chris sambil bersiap melangkah menghampiri Valentino. Akan tetapi, Hendrik tiba-tiba bangkit berdiri dan berkata kepada semua orang itu. Semuanya, silakan kalian pulang dulu saja. Untuk sementara ini, jangan bicarakan kondisi Tuan Valentino kepada pihak luar. Mereka semua tahu seperti apa hubungan di antara Valentino dan Hendrik, jadi mereka juga tidak berani membantah perkataan Hendrik dan langsung undur diri. Valentino hilang ingatan. Kenyataan ini tidak boleh sampai diketahui oleh lebih banyak orang. Kalau tidak, kota Neo akan menjadi kacau balau dan tidak akan ada yang sanggup mengendalikan orang-orang yang tergabung dalam asosiasi Valentino Empire. Terutama pihak keluarga Wijaya. Kalau mereka mengetahui sang penerus sekarang dalam kondisi seperti ini, bukankah mereka akan segera menyerah? Hendrik tidak berani bertaruh, jadi dia hanya bisa menutupi kenyataan ini rapat-rapat. Dokter pun bergegas datang dan memeriksa Valentino secara menyeluruh sekali lagi. Nona Angel, Direktur Hendrik, benturan keras pada kepala Tuan Valentino mengakibatkannya hilang ingatan. Kemungkinan ada pengalaman selama kurun waktu tertentu yang dia lupakan dan tingkat kecerdasannya saat ini setara dengan anak usia 8 tahun. Kata dokter itu menjelaskan dengan suara yang sedikit ragu-ragu bercampur takut. Saat dokter itu menjelaskan, Valentino sedang duduk di atas ranjang rumah sakit sambil menggigiti apelnya seperti anak kecil. Lalu, bagaimana? Bagaimana cara menyembuhkannya? Uang tidak akan jadi persoalan. Tanya Hendrik dengan nada serius. Dokter itu terdiam sejenak, lalu menghela napas. Dunia pengobatan saat ini minim pengetahuan akan penelitian otak manusia. Tidak ada dokter yang berani sembarangan mengobati pasien seperti ini. Walaupun Hendrik merasa dia tidak bisa menerima kenyataan ini, dia juga tahu bahwa ucapan dokter itu memang ada benarnya. Kalau tidak mungkin ada begitu banyak kasus cacat otak atau anak-anak idiot di dunia ini. Dia sudah menjadi seperti ini sejak 2 hari yang lalu. Apa ada kemungkinan dia bisa kembali seperti sedia kala? Tanya Hendrik lagi. Ya? Kali ini, dokter itu menjawab dengan yakin. Akibat yang ditinggalkan oleh trauma ke otak bisa sembuh dengan perlahan, tapi bisa saja membutuhkan waktu yang. Dokter itu tidak berani menyelesaikan ucapannya. Sebenarnya, ada banyak orang yang tidak bisa pulih meski sudah bertahun-tahun berlalu bahkan hingga ajal menjemput. Angel duduk di atas kursi dengan termangu seolah-olah sudah tersambar petir. Dia tidak percaya, sama sekali tidak percaya bahwa pria yang diagung-agungkan oleh puluhan ribu orang dan merupakan orang yang berdiri di puncak kota Neo akan berubah menjadi seperti ini. Hendrik juga perlahan-lahan mengepalkan tangannya dan menatap ke arah Valentino dengan rasa bersalah. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya Hendrik berkata, Nona Angel, tolong Anda keluar dulu sebentar. Ada yang ingin kusampaikan kepada Tuan Valentino. Angel pun secara refleks meninggalkan kamar rawat itu dengan ekspresi termangu. Setelah semua orang pergi, Hendrik pun berlutut di kepala ranjang Valentino. Tuan muda Tommy, ada apa denganmu, Paman Hendrik? Ini, kuberikan apel untukmu. Valentino menjulurkan tangannya untuk menyodorkan sebuah apel ke hadapan Hendrik. Hendrik berusaha sekuat tenaga untuk menekan perasaannya, tapi dia tidak bisa berhenti menghela napas dalam-dalam karena dia tidak sanggup menahan emosinya. Paman Hendrik. Panggil Valentino sambil menatap Hendrik dengan sangat penasaran. Tuan muda Tommy, ada sesuatu yang perlu saya beritahukan kepada Tuan. Tuan harus mengingatnya baik-baik. Hendrik mengangkat kepalanya dan matanya sudah berkaca-kaca. Bicaralah, Paman Hendrik, Tommy akan mendengarkan. Jawab Valentino sambil mengangguk. Mulai hari ini, Anda tidak boleh menyebut nama Tommy di hadapan siapapun. Nama Anda adalah Valentino Wijaya. Selain itu, Anda juga tidak boleh mengatakan apapun tentang keluarga Anda kepada siapapun. Sepatah kata pun tidak boleh. Apa Anda mengerti? Tanya Hendrik, dia berusaha keras membuat nada bicaranya terdengar selembut mungkin. Valentino memiringkan kepalanya sejenak untuk berpikir, lalu bertanya, apa aku juga tidak boleh memberitahukannya kepada Angel? Tuan muda Valentino, Anda ingat padanya. Apa Anda tahu dia itu siapa? Hendrik buru-buru balas bertanya. Begitu mendengar pertanyaan Hendrik, sorot pandangan Valentino terlihat tertegun lagi dan dia bergumam. Dia, menurutku dia sangat baik dan aku ingin bersamanya. Dia, aduh. Kepalaku sakit sekali, Paman Hendrik. Kepalaku sakit. Belum sempat Valentino selesai bicara, dia sudah berguling-guling kesakitan di atas ranjangnya. Hendrik buru-buru menenangkan Valentino. Tidak usah dipikirkan, Tuan muda Valentino. Jangan memikirkannya. Pokoknya, Anda hanya harus mengingat apa yang telah saya sampaikan kepada Anda. Hendrik merasa seolah sudah kembali ke masa itu, saat Valentino masih berusia 7-8 tahunan. Hendrik menatap Valentino yang perlahan-lahan kembali tenang. Dia ragu-ragu sesaat, lalu memutuskan. Mungkin Valentino tidak bisa tinggal di kota Neo untuk sementara waktu. Di Maple Rain Rental Estate. Brak. Kasman menendang pintu ruang kantor hingga terbuka dan Hendrik melangkah masuk dengan perlahan. Markham yang sedang memegang ponsel pun buru-buru mematikan panggilan telepon dan bertanya. Apa-apaan kalian ini? Menangkapmu.
Jawab Hendrik dengan dingin. Kasman pun melangkah menghampiri Marco untuk menahannya tanpa basa-basi lagi. Kalian mau apa? Hendrik, apa kamu mau menjungkir balikan langit? Berani-beraninya kamu melakukan sesuatu kepadaku. Seru Marco. Siapa yang kamu telepon barusan? Tanya Hendrik sambil menatap ponsel Marco. Apa hubungannya denganmu? Seru Marco dengan dingin. Berani-beraninya kamu berbuat seperti ini kepadaku, Hendrik. Kamu harus ingat konsekuensinya. Hendrik tertawa mengejek sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dan dia menyahut. Haha, untuk apa aku memikirkan konsekuensinya di saat situasi sudah menjadi seperti ini, bajingan. Cepat kurung dia di dalam rumah dan jangan biarkan dia bisa berhubungan dengan siapapun. Siap, Pak Hendrik. Jawab Kasman menyanggupi tanpa ragu. Tanpa mengindahkan seruan Marco, beberapa orang pun langsung menahannya dan menjadikannya tawanan rumah. Setelah semua orang pergi, Hendrik pun menghela napas panjang. Valentino itu bisa diibaratkan sebagai kekuatan yang menstabilkan kondisi. Tidak ada yang berani mencari masalah selama ada dirinya. Kota Neo pasti akan menjadi sangat kacau balau tanpa keberadaan Valentino. Bukan hanya kota Neo, tapi keluarga Wijaya di kota Kamar juga akan mengalami perubahan yang mencengangkan. Saat itu terjadi, bahkan Hendrik sendiri tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Jadi, apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah berusaha sebisa mungkin untuk menyimpan berita tentang Valentino rapat-rapat. Walaupun dia tahu hal ini akan sangat sulit untuk dilakukan, dia tetap harus sekuat tenaga melakukannya. Sebelum Valentino mendapatkan kembali ingatannya, Hendrik juga tidak tahu apakah dia bisa membantu Valentino menjaga penjuru kota Neo atau tidak. Poin terpenting, dia juga ingin tahu seperti apa sikap yang akan keluarga Kusuma tunjukkan di hadapan Valentino yang sekarang ini, setelah Valentino sudah banyak berjuang demi keluarga Kusuma. Pemikiran itulah yang mendasari Hendrik untuk menelpon semua anggota yang tergabung dalam asosiasi Valentino Empire dan meminta mereka untuk datang menghadiri rapat di Maple Rain Real Estate. Dengan kondisi Valentino yang saat ini, semua bebannya ada di atas pundak Hendrik. Dia bukan hanya harus memikirkan tentang rencana masa depan kota Neo, melainkan juga tentang masalah keselamatan Valentino. Semua beban itu diletakkan di atas pundak pria tua berusia 50 tahun itu. Dalam sekejap mata, 2 hari pun berlalu. Angel masih berada di dalam rumah sakit dan menghabiskan harinya seolah dia sedang menghibur seorang anak kecil. Dia membelikan mainan dan makanan untuk Valentino. Akan tetapi, ternyata tidak ada satu pun bawahan Arvin yang datang lagi. Angel menghela napas pelan. Saat Valentino masih berkuasa, semua bos besar di kota Neo memujanya seolah-olah pria itu adalah seorang dewa. Mereka bahkan rela memberikan Valentino mobil sport senilai puluhan miliar. Namun sekarang setelah Valentino kehilangan ingatannya, tidak ada satu pun dari orang-orang yang dulu memujanya datang menjenguknya. Bahkan banyak dari para pengawal berpakaian hitam yang ditempatkan untuk melindungi mereka sudah ditarik mundur. Sekarang Angel jadi mengerti apa maksud kalimat yang mengatakan bahwa seseorang akan kehilangan pendukungnya ketika mereka tidak lagi berkuasa.